Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi bersama kami dalam acara Misbah Keluarga yang dipancarkan langsung dari Radio Misi Kalvari 106.5 FM dan akun Facebook Wilma Mekesila bersama saya Pendeta Wilma Watimena. Saya mengajak kita sekalian menghampiri Tuhan. Karena itu biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Katakan amin. Semua bangkit berdiri dan kita sembah Dia. Ucapkan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami sanjung Engkau. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai malam ini, bukan karena kuat dan gagah, tapi itu karena pertolongan Tuhan. Mari hatimu kepada Tuhan, bawa korban syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kami merindukan Engkau. Satu hal yang kurindukan, hanya Engkau saja Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Mari datang dengan kerinduan, lapar dan haus akan Tuhan. Dari dasar hati yang terdalam, Roh yang mencintai Tuhan, ucapkan syukur bahwa hari ini kita masih hidup, kita masih bernafas, kita hidup untuk tujuan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Jangan ukur Tuhan dengan uang, dengan harta, sebab hidup itu lebih penting dari makanan dan pakaian. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Sucikan setiap kami, lepaskan setiap roh, semua kebosanan, familiar spirit, menganggap biasa hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus menghancurkan semua transfer roh yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, bebaskan roh kami untuk menyembah Engkau. Naik ke ruang takhta. Dalam nama Yesus, kerajaan-Mu datang dalam setiap rumah. Semua mendesak dalam roh. Jangan yang diam saja. Bapa, kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan semua yang sakit, angkat tanganmu dan sembah Dia. Jangan biarkan keadaanmu menekan Engkau. Dorong rohmu untuk menjangkau Tuhan, menjamah Tuhan. Asal ku jamah coba Yesus, aku sembuh.
semua bangkit berdiri, angkat tangan pada Tuhan. Ku sujud menunggu, menunggu. Saat ku sembahmu, satu hal yang selalu ku rindu. Nyanyikan lagu ini sebagai kerinduan kita. Kehadiranmu, satu hal yang jadi hasratku, satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, satu hal yang selalu ku rindu, satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu.
dari setiap rumah di Indonesia. Ku menyembah. Roh Kudus. Pendeta Apri berdoa untuk ibadah kita pada malam ini. Bapa, terima kasih buat segala anugerah Tuhan yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai pada saat sore hari ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja nyata di dalam kehidupan kami, hingga sampai saat ini kami masih berdiri di hadapan Tuhan. Di hari yang ke-69 ini Tuhan, kami tetap bersekutu dengan Engkau. Kami terus mengalami perkara-perkara surgawi di dalam hadirat Tuhan. Satu sore hari ini Tuhan, kami mau memulai seluruh ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami Bapa, baik di tempat ini maupun di tengah-tengah setiap umat-Mu yang mendengarkannya lewat siaran langsung di rumah mereka masing-masing Tuhan. Apa berdoa kehadiran Tuhan nyata di dalam hidup kami, di dalam ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah ini tidak menjadi satu rutinitas agamawi Tuhan, tetapi ibadah ini menjadi satu perjumpaan yang ilahi dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, datang dan lawat kami dan ubahkan kami di dalam hadirat-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Bila Engkau bekerja lewat pujian penyembahan maupun lewat kebenaran firman yang disampaikan, Engkau terus bekerja, Engkau terus beracara di antara kami dan nyatakan kemuliaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, selalu ada punya maksud. Katakan selalu ada maksud. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita masih ada dalam masa-masa social dan physical distancing, tapi kita bersyukur sampai malam yang ke-69 kita masih ada dalam ibadah mesbah keluarga
Kita percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan berikan waktu yang terbaik buat kita. Bahwa Dia Allah yang bertindak, Dia Allah yang bekerja, Dia Allah yang meneguhkan. Tadi dalam ibadah di gereja cabang, saya mengatakan bahwa firman Tuhan bilang Dia mengokohkan, meneguhkan, dan menguatkan kita. Sehingga kita bisa melewati semua musim dalam hidup kita ini dengan kekuatan dari Tuhan. Mari kita angkat pujian, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ya. Bahwa Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan iman. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Jesus. Teguhkan setiap hati kami untuk percaya bahwa Tuhan ada dalam segala keadaan kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk dimengerti, dimengerti.
yang indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang Kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, Tuhan menguatkan kita semua melewati masa-masa ujian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin Jesus. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Tuhan teguhkan setiap hati umat-Mu, suami, istri, dan anak-anak, kuat di dalam Tuhan. Selalu ku percaya. Mari angkat tangan, katakan hatiku percaya. Saudara yang sakit jamaah Tuhan, berseru, hatiku percaya. Tuhan, Engkau penolong kami. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku Tuhan selidiki setiap hati kami. Kami tetap percaya Tuhan dalam segala keadaan kami. Angkat semua beban dan dosa yang begitu merintangi kami dalam perlombaan iman ini. Kami boleh melangkah dengan kelepasan, kepastian dari Tuhan. Yes, Tuhan. Kami boleh berjalan dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan. Dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Terima kasih sepanjang hari ini Engkau telah menolong kami. Kami juga tim misi telah mengunjungi gereja cabang. Tuhan, Engkau memberkati semua umat-Mu di desa-desa yang berseru kepada Tuhan, di kota dan di desa, di pesisir-pesisir pantai, di pegunungan. Tuhan, Engkaulah tempat harapan kami. Amin, Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menolong kami, hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Engkau punya cara. Engkau tahu cara yang terbaik untuk menolong kami. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar tangan Tuhan yang kuat ada di setiap kami. Kami tahu tujuan Tuhan tertinggi bagi kami apa. Sehingga hidup yang kami jalani ini bukan menurut keinginan kami sendiri, tapi hidup menurut kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyediakan hati kami untuk firman. Firman mendapat tempat di tanah hati kami yang paling subur. Di dalam nama Yesus kami berdoa Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua dengan roh hikmat, roh pemahaman yang benar, roh pengertian dari sorga, sehingga kami mengerti firman-Mu dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Bapa, lembutkan setiap hati kami. Kami panggil semua keluarga kami datang pada Tuhan. Kalau kami ada sampai malam ini bukan karena kami kuat. Tidak ada seorang bisa menambah sehasta dalam hidupnya kalau bukan Tuhan yang menambah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian.
Malam hari ini saya ingin masih membawa kita dalam kitab Kejadian pasal 1. Tujuan ilahi tertinggi Tuhan bagi manusia. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Bersama-sama dengan bersuara semua yang ada di ruangan ini dan juga semua keluarga di rumah, anak-anak, orang tua, semua baca firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan, telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan dan hati kita mengaminkan setiap firman Tuhan. Katakan amin. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Baik pendengar radio Misi Kalvari, dimanapun berada, buka kitab suci dan kita akan merenungkan kitab Kejadian, dan juga yang mengikuti lewat live streaming Facebook, mari buka Alkitab bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Untuk firman Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan berkata bahwa Allah di sorga berkata, baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya. Tuhan yang punya keinginan, Tuhan yang berpikir, dan Tuhan yang bicara kepada dirinya bahwa kita jadikan manusia. Manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Katakan, saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita tidak percaya teori Darwin. Kita percaya bahwa Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Katakan amin. Kita bukan keturunan monyet yang berubah jadi manusia lebih baik, bukan. Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambar Allah. Katakan amin. Dia menjadikan manusia menurut rupa dan gambar. Katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar. Ya. Dalam versi mudah dibaca, kalian belum punya, yang sudah punya buka versi VMD. Saya mau baca. Kemudian Allah mengatakan, sekarang marilah kita membuat manusia itu seperti kita sendiri. Mereka akan memerintah atas semua ikan di laut dan burung-burung di udara. Mereka memerintah, bilang memerintah, atas semua binatang besar dan semua binatang kecil yang merayap di atas bumi. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ia menciptakan mereka seperti ia sendiri. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan mengatakan kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Berkuasalah atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Wow. Kalau versi firman Allah yang hidup dikatakan, kemudian berfirmanlah Allah, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita untuk diberi kuasa. Untuk apa? Diberi kuasa atas semua binatang di lautan, di udara, dan di bumi. Demikianlah Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dirinya. Diciptakannya manusia itu menurut rupa Allah.
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Bilang Allah memberkati mereka. Kita kalau tidak berdoa pun Allah akan, ya, sebelum kita berdoa maksudnya Tuhan itu terlebih rindu memberkati kita. Dalam rencananya tuh dia ingin memberkati kita. Apakah manusia sudah minta untuk diberkati? Tidak kan? Tuhan yang berinisiatif memberkati. Katakan amin. Tetapi kita harus serupa dengan dia. Nah, itulah sebabnya malam hari ini kita belajar, ya, serupa, memiliki sifat ilahi Tuhan di dalam kita. Lalu Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhi serta taklukkanlah bumi, kuasailah ikan, burung dan semua binatang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada, tujuan ilahi tertinggi Tuhan bagi manusia. Pertanyaannya, tujuan manusia diciptakan untuk apa sih? Ya. Tadi malam dan selama sisi-sisi ini, Tuhan ingin kita mewakili Dia, serupa dan segambar dengan Dia. Jadi tujuan manusia diciptakan bukan untuk suatu pernikahan. Oh, cukup kami akan menikah lalu punya anak. Bukan sampai di situ, bukan itu tujuannya. Ya. Tetapi yang pertama catat, tujuan manusia diciptakan untuk merepresentasikan Tuhan di bumi. Ya. Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ya, itulah sebabnya manusia diciptakan oleh zat yang sama dengan Tuhan, yaitu firman. Zatnya sama. Berfirmanlah Allah, mau jadikan kita saja berfirman. Mau beranak cucu, firman dulu. Karenanya firman itu harus ditempatkan di tempat tertinggi dalam hati kita. Jangan coba-coba rubah firman untuk kamu bikin dosa atau apa. Bahan dasar kita adalah firman. Tuhan itu firman. Dia adalah firman. Ya. Banyak orang menikah di bumi, tetapi mereka tidak bisa mewakili Tuhan atau mewakili sorga di bumi. Ya. Cek pernikahan saudara tuh mewakili sorga tidak? Hidup saudara dan saya itu mewakili Tuhan tidak? Atau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita? Jadi Tuhan di sorga sana bukan ingin menjadikan manusia itu, oh mari kita buat manusia supaya mereka kawin, supaya mereka menikah. Bukan. Supaya mereka mewakili Tuhan di bumi ini. Pernikahan itu menjadi satu kekuatan. Mau dibilang satu orang mengalahkan 1000, maka 2 orang akan mengalahkan 10.000. Amin. Untuk anak-anak muda ini sesi pranikah paling pertama, paling dasar. Tujuan ilahi tertinggi Tuhan bagi manusia. Jadi kita menikah, kita tidak menikah, kita kerja di dunia sekuler, kita kerja di dunia rohani, kita kerja di gereja, kita kerja dimanapun harus mewakili Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus tidak menjadikan kita atau memilih kita untuk hanya sebatas menikah. Oh, Tuhan panggil saya hanya untuk menikah lalu beranak cucu dan penuhi bumi. Ada tujuan yang lebih tinggi. Saudara dan saya dipilih. Ya. Kita dipanggil lalu dipilih. Yesus firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ada tujuan. Dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Jadi ada tujuan. Pernikahan itu bukan satu-satunya tujuan tertinggi Tuhan menciptakan kita. Tapi
dari pernikahan itu ada buah kerajaan. Katakan amin. Ya, dan Yohanes pasal 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu, dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Katakan amin. Iya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Jadi tujuan tertinggi Tuhan menciptakan kita, memanggil kita, membentuk kita, memilih kita, dan semua diperlengkapi kita, bukan untuk menikah. Hah? Itu bukan tujuan tertinggi, tapi untuk merepresentasi Tuhan lewat pernikahan ini. Ya. Lewat pernikahan kita menjadi model, menjadi perwakilan sorga di bumi ini. Tadi malam untuk membawa semua langkah-langkah itu kepada langkah Tuhan. Merubah langkah kehidupan ini kepada langkah Tuhan. Tadi saya masih singgung itu. Bumi adalah tempat langkah Tuhan, tempat berpijaknya kaki Tuhan. Sehingga semua yang di bumi harus diselaraskan dengan langkah Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk tujuan itu. Karena binatang tidak bisa melakukannya. Ya, amin. Sehingga kita bisa mewakili Tuhan. Ya. Yesus menegaskan dalam Yohanes 17 bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan Bapa dan memohon agar dia diberikan kemuliaan sudah ada padanya sebelum dunia dijadikan itu. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7-8, Paulus telah menyelesaikan garis akhir pertandingan dan mahkota telah tersedia baginya. Ya. Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yesus tidak menikah. Paulus juga tidak menikah. Hah? Jadi saudara jangan melihat orang yang, ada orang tuh yang memang kasih karunia-Nya untuk tidak menikah dan hidupnya bagi Tuhan. Jangan menghakimi orang itu. Soalnya laku lah apalah. Saya ini laku. Bukan soal laku tidak laku. Hidup kita untuk tujuan tertinggi Tuhan dalam hidup kita. Ada orang menikah habis dan tidak melayani Tuhan, bahkan tidak di gereja. Untuk itukah saudara menikah? Bahkan karena menikah justru ada orang yang menjual Yesus lagi, meninggalkan Yesus karena menikah. Ya. Jadi panggilan tertinggi Tuhan dalam hidup kita bukan sampai di menikah. Itu bukan tujuan tertinggi, tapi untuk kita merepresentasi Tuhan di bumi ini. Ya, ada orang yang bisa mencapai tujuan Tuhan tanpa harus menikah. Itu kasih karunia. Amin. Jadi kita tahu alat. Tadi malam kita sudah bilang berkuasa, dan versi mudah dibaca bilang memerintah. Untuk kita memerintah, artinya kita membawa pemerintahan Tuhan, supaya manusia itu membawa pemerintahan Tuhan di bumi ini, sehingga di bumi ini ada keteraturan. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, supaya semua yang hilang di Taman Eden itu dikembalikan. Kuasa itu dikembalikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa yang diambil pada waktu manusia jatuh dikembalikan pada hari Pentakosta. Katakan amin. Makanya Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus, kuasa itu untuk memulihkan kita. Kita tidak bisa datang ibadah menyanyi kering-kering, ya, seperti menghabiskan liturgi, tapi tidak menjamah Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk berubah, tidak ada kerinduan untuk dipenuhi Roh, tidak ada kerinduan untuk melakukan tujuan Tuhan. Maka ibadah saudara itu hanya rutinitas belaka. Saya berdoa untuk semua anak-anak rohani, segala roh Farisi ini dibakar dengan api Tuhan. Kita ibadah yang ke-69. Jangan biasa.
habis itu duduk lihat sana main HP, main Facebook. Bagaimana Roh Kudus mau penuhi kamu dalam ibadah seperti ini? Tidak menaruh perhatian untuk firman, tidak mau hidup untuk tujuan Tuhan. Kalaupun dia berdoa sungguh-sungguh itu hanya untuk diberkati bisnisnya, hanya supaya anak-anaknya dapat jodoh yang baik, atau hanya supaya dapat jodoh, habis menikah langsung pergi lagi buang Tuhan dan tidak peduli. Itu memanfaatkan, bukan tujuan Tuhan seperti itu. Katakan amin. Tapi lewat hidup kita pribadi, lewat hidup pernikahan kita, ya. Kalau saudara habis menikah dan saudara tidak menyangkal Tuhan, lebih baik tidak usah menikah. Hah? Bilang amin. Iya, lebih baik tidak usah menikah kalau saudara menyangkal Tuhan. Lewat pernikahan itu saudara menyangkal Tuhan. Putuskan tidak menikah. Lepaskan orang itu, Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Katakan amin. Jangan kamu menjadi pasangan yang tidak sepadan, seimbang. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Itu garis lurus. Kalau orang itu menentang Tuhan, tidak bisa menikah dengan dia. Orang itu tidak takut akan Allah, tidak menghormati Tuhan. Kenapa saudara paksa menikah dengan orang itu? Karena menikah adalah untuk tujuan Tuhan. Kalau saya hidup adalah untuk tujuan Tuhan. Ya, saya bilang kepada semua anak-anak rohani, periksa pasanganmu. Kalau dia tidak ada, dia tidak mementingkan hal-hal Tuhan dalam hidupnya. Masih muda, menikah juga, dia tidak akan menghormati Tuhan dalam hidupnya. Ya, belum punya anak, belum punya apa saja, dia tidak peduli dengan Tuhan. Apalagi kalau sudah punya anak, sudah punya ini, urusan banyak, tambah tidak peduli. Itu garis lurus dalam hidup kita. Katakan amin. Pertama-tama orang yang kita pilih adalah orang yang menghormati Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, dan orang yang menghormati firman Tuhan. Katakan amin. Dan dia juga menghormati saya dan menjaga saudara sebagai pasangannya sampai masuk dalam pernikahan yang kudus. Katakan amin. Karena kita mau menikah untuk tujuan Tuhan. Kok jadinya kayak bimbingan pranikah malam ini ya? Ya, karena ibadah ini ibadah keluarga. Saya sungguh menanam, meletakkan pondasi-pondasi. Ya, Papi bilang ada yang mau menikah. Memang tanggal 18 ada pemberkatan. Dan mungkin yang lain-lain akan menyusul. Ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk kita sejak semula di sorga, untuk kita mewakili Tuhan di bumi. Yang kedua, untuk menampilkan Tuhan seutuhnya di bumi. Itulah sebabnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Hah? Saudara coba bilang gambar dan rupa Tuhan. Mengapa? Tidak menurut gambar lain saja. Agar makhluk lain dapat melihat Tuhan seutuhnya melalui kehidupan manusia. Orang bisa melihat Tuhan di dalam kita. Karena kita serupa dan segambar dengan Dia. Katakan amin. Jadi mudah kan? Kalau kita taat, kita diselaraskan, orang melihat Tuhan di dalam kita. Segala makhluk akan melihat Tuhan seutuhnya melalui kehidupan manusia. Sehingga kita disebut manusia Tuhan. Aduh. Makanya orang-orang yang dilahirkan kembali di dalam roh, orang yang hidup baru. Saudara bilang hidup baru. Saudara tidak bisa hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, apalagi saudara dari kecil dilahirkan di gereja ini, sekolah minggu, youth, remaja, sampai saudara kuliah, sampai selesai. Lalu saudara datang menikah, menikahnya seperti orang dunia, bagaimana? Berarti seluruh firman yang dari awal saudara ada di gereja ini, saudara buang semua di sampah. Karenanya, perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Pegang dan tangkap firman Tuhan. Tanamkan di dalam hati kita. Hormati Tuhan dengan hidup kita, dengan rumah tangga kita. Saya sungguh yakin hari-hari yang akan kita lalui ini hanya kebenaran yang bisa melepaskan kita dan memerdekakan kita. Kehidupan orang benar itu akan menarik sorga datang di atas hidup. Saudara hidup tidak benar, saudara akan mengalami banyak hal. Karena saya bilang untuk anak-anak muda, tetapkan di hatimu seperti Daniel.
berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan apapun. Artinya apa? Menghormati Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Di waktu siang, di waktu malam, dilihat orang tua atau tidak dilihat orang tua, di dalam gereja atau di luar gereja. Kita tidak punya dua standar. Katakan, saya tidak hidup dengan dua standar. Saya hanya hidup dengan standar firman. Satu-satunya standar. Katakan amin. Saya sungguh yakin kalau saudara dan saya, suami, istri, anak-anak, seisi rumah hidup dengan standar firman, kehidupan kita akan menampilkan Tuhan seutuhnya. Mau krisis kayak apapun, Tuhan tahu melindungi kita karena kita hidup di alam sorgawi. Kita tidak hidup di alam setan, tipu muslihat, tipu daya, mencari keuntungan dengan cara-cara licik dan sebagainya. Kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya. Yesus menampilkan pribadi Bapa, pekerjaan dan perbuatan Bapa, serta perkataan Bapa, sehingga orang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui Kristus. Demikian juga kita. Yohanes pasal 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Katakan amin. Jadi Yesus berkata bahwa dia menampilkan pribadi Bapa, pekerjaan Bapa, dan juga perkataan Bapa. Kalau kita ini kita ini adalah wujud dari rupa dan gambar Tuhan. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Di dalam Kristus kita sudah lahir baru, tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa, kutuk dosa. Sudah dilepaskan dari hidup kita. Sekarang kita hidup di alam surgawi, maka kita juga harus menyatakan pribadi Bapa di dalam kita, pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Bapa serta perkataan Bapa di dalam kita. Apa sebabnya orang Saduki dan orang Farisi tidak bisa menangkap firman Tuhan yang Yesus sampaikan? Karena Tuhan Yesus bilang mereka melakukan pekerjaan Bapa yang lain. Mereka bilang, Bapa kami Abraham. Yesus bilang, kalau kau punya Bapa Abraham, kau dengar perkataanku. Tapi kau mau menangkap aku dan membunuh aku. Sebab aku tahu Bapamu itu lain. Dan mereka bilang, kami bukan keturunan zina. Kami lahir dari Allah. Ada orang yang begitu yakin dengan hidupnya dia anak Allah, tapi kelakuannya benar-benar ingin membunuh Yesus. Membunuh Yesus di dalam hidupnya. Mengecilkan Yesus di dalam hidupnya. Tidak ada hormat akan Tuhan sedikit pun dalam hidupnya. Berbuat sesuka hati dalam rumah Tuhan. Tuhan mau kita menampilkan Tuhan seutuhnya dalam bumi, menyatakan perkataannya, pribadinya, sehingga keberadaan Allah itu betul-betul menjadi nyata dalam hidup kita. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus bilang, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firman, sudah kita menyatu dengan firman, kita akan menampilkan Tuhan seutuhnya. Dan memang tidak semua orang suka kalau kita mau bicara yang kudus, yang benar. Orang pasti gak suka. Yang mau tidak kudus, yang mau pencuri, mau berzina, yang mau melakukan kejahatan dan tetap ada di gereja kayak Farisi dan Saduki akan menentang. Bahkan mereka akan membunuh kita, membunuh pelayanan, membunuh nama baik, ya kan?
Mereka akan memfitnah supaya menjatuhkan nama baik kita. Tapi dengarkan ini, Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia melihat semuanya dan dia akan bertindak. Yesus bilang, kalau engkau berasal dari Bapa, maka engkau menerima aku dan melakukan apa yang aku perintahkan. Tetapi Bapamu lain. Karena apa? Makanya kamu gak nangkap firman. Karena Bapamu lain. Sekarang saya mengerti mengapa saya ajar firman sampai sudah puluhan tahun di sini tuh orang kayak gitu. Bapaknya lain ternyata. Bapaknya tuh iblis. Kalau bapaknya Allah, dia akan taat kepada firman Allah. Bapaknya Allah, dia akan menundukkan dan menghormati Allah di dalam rumahnya. Rumah Allah. Dalam rumah Tuhan. Tapi karena bapaknya lain. Sekarang saya makin mengerti. Saudara cek di dalam rumah tanggamu dirimu sendiri. Siapa bapamu? Iblislah yang menjadi bapamu. Kata Yesus kepada ahli Taurat. Mereka kaget luar biasa. Karena kamu pendusta. Pendusta sejak semula. Dan bapa segala pendusta adalah iblis. Waduh. Saudara bisa bayangkan Yesus langsung tembak ini, langsung mungkin pakai senjata apa itu ya. Dan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, dia gak peduli. Hari-hari ini Tuhan membawa kita ke lembah keputusan. Saudara harus buat keputusan untuk dirimu. Ya. Hampir 70 hari lebih kita ada di rumah. Tuhan punya tujuan apa? Saya kembali ingatkan kita di hari-hari pertama. Mengapa sih isi rumah Tuhan izinkan tinggal di rumah? Dengan caranya dipaksa kita tinggal. Tidak kerja, tidak kantor, bahkan tidak ke gereja. Gereja juga disuruh tutup. Coba bayangkan. Selama 70 hari kita ibadah live streaming. 70 hari ini ada satu progres dalam hidup saudara. Siapa yang menjadi bapamu? Tuhan ingin kita menampilkan Tuhan seutuhnya lewat hidup kita. Ya. Tuhan ingin Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin saudara. Kita membawa rupa dan gambar Tuhan, sifat ilahi Tuhan, wajah Tuhan, karakter Tuhan, kehidupan Tuhan, pribadi Tuhan, semua pemerintahan Tuhan ada di dalam kita. So, kita membawa. Saya ingat doa Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Dari Yohanes pasal 17. Dia bilang, Bapa, aku bukan berdoa untuk semua orang. Ya. Dia menengadah ke langit dan berkata ayat 1. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Kuasa atas apa? Kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4 Yohanes 17, semua baca. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Garis bawah itu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka
Bukan untuk siapa dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Mereka itu sekawanan kecil yang tadi malam, yang telah diberikan kerajaannya, yang hidup dalam kebenaran. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada Tuhan. Meminta supaya Tuhan Bapa memelihara kita. Katakan amin. Tuhan, luar biasa doanya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Garis bawah itu, siapa yang menjaga kita? Tuhan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apa sebabnya dunia membenci kita? Karena kita menerima firman, kita hidupi firman. Katakan, aku memberikan firman kepada mereka. Apa yang Tuhan berikan? Firman. Kita diciptakan dari firman. Dia berikan firman itu tinggal dalam kita. Kita harus firman itu menjadi daging di dalam kita, menyatu dengan firman. Dunia membenci kita, tapi Dia bilang, aku berdoa supaya aku tidak meminta ayat 15, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, saudara lihat, semua yang Bapa punya itu milik. Semua yang aku punya itu milik. Aku berdoa bukan untuk dunia, tapi kepada mereka yang percaya kepadaku, yang sungguh-sungguh hidup di dalam aku, yang sudah menerima kerajaanku. Kenapa? Karena Tuhan mau di tengah-tengah angkatan yang jahat ini, kita dapat menampilkan kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita firman. Yesus berdoa, Bapa kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terima semua firman, hidupi semua firman, percaya semua firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Saya percaya hidup saudara akan sungguh-sungguh berubah. Hal yang ketiga, tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita memerintah dan berkuasa di bumi. Katakan memerintah dan berkuasa. Katakan kita punya kuasa. Kita diberi kuasa supaya kita pergi dan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Tuhan memberi tujuan ilahi tertinggi Tuhan untuk kita, memilih kita, ialah merepresentasi Tuhan, menampilkan Tuhan seutuhnya, kehidupan Tuhan melalui kita, perkataan Tuhan melalui kita, pribadi Tuhan melalui kita, pekerjaan dan perbuatan Tuhan harus melalui kita. Sehingga aku telah menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Saudara, firman yang sudah disampaikan kepada kita tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya sungguh yakin apa yang ditabur akan dituai. Saya sungguh yakin firman yang sudah ditaburkan ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman akan melaksanakan apa yang difirmankannya. Karenanya manusia melakukan dengan menjalankan pemerintahan Tuhan dan otoritas serta kuasa Tuhan. Memerintah dan berkuasa di bumi itu dijalankan dengan pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita pergi di jalan raya lalu kita bilang, sekarang ini saya berkuasa, bukan. Tapi ada pemerintahan Allah, ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya semua ada dalam kita, dan kita menjalankan semua ini dengan otoritas Tuhan. Dan kita bilang, setan berhenti, setan ini kita diberi kuasa semua untuk menahan kekuatan musuh. Katakan amin. Ya, inilah juga sebabnya mengapa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga di dalam diri manusia telah ada potensi
ada kuasa. Kuasa yang sama. Kuasa Tuhan itu. Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Tunggu. Kuasa dari tempat yang tertinggi. Dari tempat yang maha tinggi akan datang kepadamu. Potensi Allah yang sama dengan ada pada Tuhan itu ditaruh di dalam kita. Yaitu untuk berkuasa. Bukan berkuasa untuk semena-mena, bukan. Manusia bisa memerintah di bumi tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan, kita diberi kuasa tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan itu bisa kita lakukan. Katakan amin. Kita bisa bersabda tepat seperti Tuhan bersabda. Elia berdiri dan dibilang tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Dia berdiri lagi dan bilang Tuhan kirim hujan. Dia bisa bersabda. Samuel bisa bersabda dan perkataannya bisa sampai kepada seluruh Israel karena Samuel di dalam mulutnya ada perkataan Tuhan. Ya, dia diberi kuasa memerintah dan selama Samuel hidup musuh tidak bisa menguasai Israel. Manusia dapat mewujudkan sepenuhnya kerajaannya dan pemerintahannya di bumi ini. Datanglah kerajaanmu yang sama seperti di surga itu datang di bumi ini. Ya, jadi setan dilempar ke bumi ini itu dihukum oleh Tuhan. Bukan untuk setan memerintah di sini. Sehingga saudara bilang, wah setan yang ada di sini itu kuat. Nah, setan itu dibuang ke bumi bukan untuk memerintah. Bilang itu dibuang. Dia itu bukan penduduk asli di bumi. Dia dibuang itu. Dia penduduk ilegal. Dia indekos di bumi ini. Bumi yang disuruh berkuasa di bumi siapa? Sejak awal. Coba kasih tahu saya. Manusia bukan setan. Manusia yang tidak taat itulah yang dikendalikan setan. Manusia yang dengar suara setan dan melanggar perintah Tuhan, dia akan dikendalikan sehingga manusia itu kehilangan kuasa untuk menaklukkan setan itu. Sekarang saudara pergi, kamu pergi dan usir setan-setan, Yesus bilang dalam namaku. Sekalipun minum racun maut kamu tidak mati. Tanda-tanda dan mujizat akan menyertai. Pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku dan kuasa itu Yesus berikan kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Sehingga saudara jangan besar-besarkan setan. Setan itu takut loh sama gereja. Gereja yang unusual, gereja yang tidak biasa, gereja yang bangkit dalam kuasa roh dan firman. Alkitab berkata alam maut tidak dapat menjangkau. Neraka tidak bisa bertahan terhadap gereja itu. Gereja yang bagaimana? Gereja yang diberi kunci kerajaan. Kuncinya saja diberikan, kunci-kunci kerajaan. Baca Matius 16, katakan amin. Amin. Dan kita bisa memerintah di bumi. Ya, jadi bukan setan yang memerintah kita, kita yang memerintah dan berkuasa di bumi. Ya. Makanya Tuhan dan setan tuh, Tuhan tuh bukan lawan sebanding dengan setan. Ya. Maka Tuhan menciptakan dan membangun manusia sebenarnya untuk menghukum setan di bumi. Halo, lihat ke sini. Tuhan itu bukan lawan yang sebanding dengan setan. Setan tidak sebanding sama sekali dengan Tuhan. Makanya Tuhan menjadikan kita rupa dan gambar Dia itu, dan Tuhan berikan kita kuasa itu untuk menghukum setan. Menaklukkan dia, suruh dia keluar dari rumah ini, suruh dia pergi dari tempat ini, pergi dari kota ini. Setan tidak berkuasa atas rumah tangga kita karena kita sudah diberi kuasa dari sorga. Pergi dan usir setan-setan, sembuhkan orang yang sakit. Katakan amin. Saya sungguh yakin ini waktunya untuk gereja bangkit. Buka hati saudara sungguh-sungguh untuk menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, untuk merepresentasikan Tuhan di bumi, menampilkan Tuhan seutuhnya di bumi, dan memerintah karena kita sudah diberi kuasa untuk memerintah di bumi ini. Katakan amin. Dan yang keempat, untuk mereproduksi. Jadi dia bilang begini,
Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman. Mari saya ingin kita semua lihat di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 tadi, ayat 26. Dengarkan ini, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa. Sampai di sini yang bilang berkuasa, manusia itu kan laki-laki dan perempuan dijadikannya. Garis bawahi kata ayat 26 itu dibilang kepada manusia. Yang pertama ini laki-laki dan perempuan itu berkuasa. Tapi di ayat ke-28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaknya, penuhilah bumi dan taklukan itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan berkuasalah. Kata berkuasa yang ayat ke-28 ini menunjuk, lihat ke sini semua, menunjuk kepada keturunannya laki-laki dan perempuan itu. Halo, perhatikan ini yang saya mau bagikan tadi. Ayat 26 itu menunjuk kepada laki-laki dan perempuan suruh mereka berkuasa. Tapi ayat 28 ini Allah memberkati mereka dulu, baru suruh mereka anak cucu, lalu anak cucu itu akan berkuasa. Ayat 28, katakan amin. Makanya berkat dulu baru beranak. Bukan beranak sudah banyak-banyak baru berkat. Ini dalam prosedur Tuhan sejak semula, berkat dulu baru beranak cucu. Karena Tuhan menghormati ini. Ini keputusan, ini ketetapan. Dan kita sebagai gerejanya harus hidup dengan pola ini. Baru dibilang, penuhilah bumi, taklukan dan berkuasa. Jadi berkuasa yang berikut ini, yang ayat 28 itu ditunjukkan kepada keturunan. Jadi poin nomor 4 apa? Tujuan Tuhan menciptakan kita untuk mereproduksi benih ilahi. Tuhan perintahkan 2 kali, Tuhan perintahkan manusia untuk berkuasa. Sehingga benih yang kita lahirkan, benih yang sudah diberkati Tuhan itu, benih itu akan berkuasa, katakan amin. Setan tidak mengambil benih itu. Karenanya bagi anak-anak muda, hormati pernikahan. Kamu masuki melahirkan keturunan ilahi. Cek, mengapa keturunanmu kayak begini? Saya pernah bilang untuk seorang bapak, cek, berapa banyak perempuan yang kamu sudah lakukan pas masa mudamu, kamu menghamililah, apalah, minta ampun kepada Tuhan. Karena anak-anakmu ini rusak semua. Sebab apa yang kau tabur ini kau tuai. Karenanya hormati Tuhan, hormati firman-Nya. Dari Kejadian pasal 1 baru halaman pertama nih Tuhan sudah bilang, Dia berkati dulu baru beranak cucu. Ini prinsipnya, katakan amin. Ya. Supaya ada kuasa di generasi ini, benih ilahi mereproduksi benih kerajaan. Tuhan bilang pertama ayat 26, dan kedua setelah Tuhan berkata beranak cucu. Yang kedua itu Tuhan tunjukkan cara agar kita menjadi manusia ilahi, dapat berkuasa atas segala makhluk di bumi melalui benih ilahi yang kita lahirkan ini. Benih ilahi ini akan juga berkuasa di bumi. Katakan amin. Anaknya bikin ini, kita bikin, wow, gak bisa. Kalau engkau masih dalam rumah saya, engkau harus tunduk di bawah firman, gak bisa. Jangan orang tua kayak kerbau, anak bikin kesana kemari ikut itu, orang tua nggak punya pola. Ya. Ya. Kalau anaknya tidak suka firman, suruh dia pilih. Ya. Kalau dia tidak suka firman, saya yakin dia tidak punya masa depan. Tidak ada masa depan di luar firman, tidak ada. Firman itu tergenapi di dalam orang-orang yang menghidupi firman. Katakan amin.
Dan firman itu menolong kita sampai garis akhir. Pada hari kemurkaan pun firman itu akan membebaskan kita. Tuhan tidak kaget dengan kamu punya S2, S3, S4, S apa semua sampai S teler. Tuhan tidak kaget dengan prestasi, dengan apa saja. Kemarin saudara baca di grup saya ada tulis untuk satu mahasiswa. Ya, prestasi itu Tuhan tidak kaget. Prestasi itu cuma sarana untuk kita mewujudkan kesaksian kita di kampus di mana bahwa kita berbeda. Katakan amin. Bukan tujuan, jabatan juga bukan tujuan. Satu waktu akan pensiun. Tapi tetap merepresentasi Tuhan dan tetap berbuah sampai masa tua. Tinggal dalam rumah Tuhan, kata pemazmur, amin. Pensiun atau tidak pensiun, tetap mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi jangan tertipu dengan pendidikan anak-anak kita. Saya tidak mau tertipu dengan mereka. Tunduk kepada firman, harus tunduk kepada firman. Kalau engkau tidak mencintai firman, engkau tidak mengasihi firman, engkau tidak punya masa depan. Saya kasih tahu untuk saudara, tidak ada masa depan di luar firman, tidak ada. Karena Tuhan selalu bekerja melalui firman-Nya. Dan Tuhan hanya menggenapi firman-Nya melalui kita, di dalam kita. Allah, kalau kita tidak mau hidup dalam firman, maka firman-Nya itu tidak tergenapi dalam kita. Kalau kita memilih tinggal di luar firman. Dan Alkitab berkata, orang yang memilih tinggal di luar pokok anggur, di luar firman, hidup rumah tangga dan keluargamu pasti ada masa depan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Katakan amin. Maka perjalananmu akan beruntung, berhasil dan beruntung. Di dalam ayat terakhir, saya belum bisa menyelesaikan semua. Hari Senin kita sambung. Tetapi dalam Yosua pasal 1, tidak ada sesuatu terjadi di luar firman. Kamu mau kaya, mau hebat, mau bergelar apa saja, tapi kalau kamu di luar firman, tidak ada masa depan untukmu. Tidak ada. Karenanya jangan banggakan hal-hal yang fana ini. Ya, Tuhan tidak kaget sama sekali dengan harta kita, dengan gelar kita, dengan prestasi pelayanan sekalipun. Tuhan ingin kita menampilkan Tuhan dalam hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Makanya Paulus bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda, tapi harus jadi teladan bagi orang percaya. Untuk orang yang sudah percaya, kamu harus jadi teladan, berarti kamu satu level di atas orang percaya. Apalagi kepada orang yang di luar sana yang tidak percaya. Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam kasihmu dan dalam kesucianmu. Bilang amin. Saya berdoa tahun ini menjadi tahun sungguh-sungguh setiap keluarga mengalami perjumpaan dengan firman-Nya yang mengubah totali seluruh sifat dasar kita. Dan Roh-Nya bekerja di dalam kita sehingga kita penuh kuasa untuk menampilkan Tuhan dan melahirkan keturunan ilahi yang diberi kuasa untuk menaklukkan semua di bumi ini. Katakan amin. Sehingga semua dapat diselaraskan dengan langkah-langkah Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada orang mungkin berhasil, sukses di dunia bisnisnya, tapi dia tidak untung. Tidak untung kenapa? Hancur rumah tangganya, suaminya selingkuh, suaminya pergi punya simpanan banyak, hancur semua. Tuhan mau kita berhasil dan beruntung. Jadi berhasil menurut firman Tuhan itu, berhasil itu bukan kaya. Berhasil menurut firman Tuhan waktu kita bertindak hati-hati menurut firman.
firman itu, deklarasikan firman. Mengapa disuruh supaya telingamu dengar? Doa tuh buka mulut, ucapkan firman. Ya haleluya, haleluya. Engkau baik terus, ya Tuhan sudah baik dari dulu. Tapi apa keputusanmu untuk hidupmu? Nyatakan, deklarasikan firman itu. Saya akan berubah, saya sudah berubah, saya tidak akan pernah sama lagi. Saya akan mendorong diri saya untuk terus mengalami Tuhan. Saya terus lapar haus mengejar Tuhan habis-habisan. Engkau lebih utama dari semua apa yang saya capai ini, lebih utama dari segala-galanya. Itu harus taruh dalam hidup kita. Kamu coba berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya lulus. Habis kau lulus, Tuhan tolong saya supaya saya kawin. Habis kawin terus apa lagi? Tuhan tolong supaya punya anak, punya rumah. Habis itu punya mobil, habis itu mati tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan dan hilang binasa. Saya sungguh yakin Tuhan pasti memberkati kita. Dia sudah bilang kalau kita bertindak hati-hati sesuai firman, teguh kuat di dalam perjalanan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita pasti berhasil. Jadi keberhasilan itu tidak ada di luar firman. Hanya orang-orang hidup dari firman akan melihat keberhasilan dan keberuntungan, bahagia. Saya ingin baca ayat ini dalam versi firman Allah yang hidup. Hendaklah engkau mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini. Ayat 8. Dan engkau sendiri harus merenungkannya siang malam, serta menjaga supaya engkau menjaga supaya engkau menaati semuanya. Dengan demikian engkau akan diberkati dan kuat-kuat baca, dan selalu berhasil. Ya. Ingat, perkatakan, ya. Namun engkau harus tetap kuat dan perkasa dengan menaati, ayat 7. Dengan menaati dengan saksama, bilang saksama, teliti setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu. Karena apabila engkau setia menaati semua itu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Tidak dibilang engkau akan berhasil kalau engkau lulusan sekolah ini, tidak ada di situ. Mau sekolah tidak sekolah, puji Tuhan, kita punya kesempatan di sekolah. Yang sudah tua ini tidak sempat sekolah lagi, itu saudara gimana? Yang penting saudara dan saya hidup menaati dengan saksama, merenungkan firman itu siang dan malam, meletakkan firman Tuhan itu garis lurus mata kita. Firman itu ada di depan kita, maka rumah tanggamu berhasil, pelayananmu berhasil, bisnismu berhasil. Kau berhasil, beruntung dan bahagia. Seisi rumahmu, keturunanmu. Bahkan pemazmur bilang anak-anakmu ada di istri dan anakmu ada di sekeliling mejamu. Wow, dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak ada keberhasilan yang sejati loh. Saya mau bicara tentang keberhasilan yang sejati. Di luar Tuhan tidak ada. Hanya di dalam Tuhan. Putuskan malam hari ini untuk menyerahkan hidupmu. Tuhan bilang kepada Israel, jangan mengandalkan kereta Mesir. Jangan mengandalkan apa yang ada pada kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai malam ini, itu karena Tuhan. Kalau kita bisa kuliah dan lulus, itu karena Tuhan. Kalau kita bisa ambil gelar ini, gelar itu, gelar macam-macam, sampai nama kita panjang sekali, itu juga karena Tuhan dan untuk Tuhan. Tetapi kalau kita tidak punya kesempatan untuk seperti orang-orang itu, kita harus tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengejar Tuhan, sampai kita menyatu dengan Dia, menaati Dia dengan saksama. Maka engkau juga akan berhasil dan beruntung. Sukses, saudara akan sukses itu bukan karena sekolah. Sukses itu karena menuruti firman Tuhan. Sukses menurut Alkitab ialah menaati, tidak menyimpang ke sana kemari, lah bikin kompromi macam-macam. Sukses bukan itu. Sukses bukan uang. Sukses bukan kaya. Sukses ialah taat. Untuk itulah Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa mereproduksi benih kerajaan.
Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita untuk membangun pemerintahan Tuhan, untuk memenuhi bumi, untuk beranak cucu melalui benih ilahi, dan untuk mengerjakan Taman Eden itu mengusahakan. Tuhan suruh mengusahakan firman Tuhan yang harus mendasari hidup kita, pernikahan kita, pekerjaan kita. Apalagi firman Tuhan itu menjadi pondasi terkuat, ya. Biar badai banjir, angin ribut topan melanda, kita melakukan firman, kita seperti batu karang, rumah yang dibangun di batu karang. Jangan lupa itu, selalu ingat itu. Kalau saya lihat batu karang, kalau saya lewat jalan di pinggir pantai dan batu karang kuat-kuat, selalu saya ingat firman. Setiap hari saya ingat firman. Melakukan, mendengar dan melakukan firman, kita akan kuat. Musim berganti musim, keadaan berganti keadaan, kita akan tetap kuat sampai garis akhir. Semua yang percaya katakan amin. Katakan amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan harus menggerakkan kita melalui hidup kita, melalui pernikahan kita, melalui pelayanan kita, seluruh keberadaan kita untuk mencapai destiny ilahinya. Katakan amin. Rencana Tuhan harus tergenapi melalui kehidupan kita, keluarga kita, lewat seluruh pekerjaan kita, lewat keberadaan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita akan mewujudkan tujuan dan rencananya tergenapi melalui kita. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman, menyanyikan lagu ini, dan kita akan mengakhiri ibadah mesbah keluarga malam hari ini. Tapi Bapak Ibu tetap merenungkan firman Tuhan. Minta Tuhan berikan kita pengertian yang lebih lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, di dalamku, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam karya-Mu, dalam rencana-Mu dan karya. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Katakan dan putuskan malam ini, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, mari semua angkat tangan, buat keputusan. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
mujizat sertai kami. Setiap hari kami melihat mujizat. Kau bersamaku. Kau ada di dalamku Tuhan. Kau di dalamku. Semua bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Kami mau hidup untuk tujuan tertinggi, tujuan ilahi Tuhan. Kehidupan kami akan merepresentasi Tuhan, menampilkan kehidupan Tuhan, perkataan Tuhan, perbuatan Tuhan, sifat-sifat Tuhan nyata dalam hidup kami, karakter Tuhan. Ini kami Tuhan, deklarasikan firman. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu di bumi ini. Kau berikan firman, berikan Roh Kudus, berikan kuasa kepada kami, kuasa kerajaan. Kita diberikan kerajaan, kita diangkat menjadi anak-anak kerajaan. Dan Tuhan berikan kita kuasa kerajaan sehingga kita berkemenangan dan berkuasa di bumi. Setan tidak berkuasa atas kita. Setan tidak punya kuasa atas kita. Di dalam nama Yesus, segala kuasa setan dihancurkan. Keluarga kita dibebaskan. Semua kutuk dihancurkan. Karena Yesus menyucikan rumah tangga kita. Segala belenggu dosa, kutuk setan yang mengikat suami, istri, dan anak-anak, kami putuskan di dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu datang, kehendak Tuhan jadi dalam setiap keluarga. Sama seperti di sorga terjadi malam hari ini. Kami tahu tujuan Tuhan untuk kami beranak cucu, melahirkan keturunan ilahi yang berkuasa di bumi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memilih jalan-jalan kebenaran, jalan kekudusan, jalan ketaatan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami bertindak hati-hati, hidup menurut semua firman ini. Kami akan berhasil dan beruntung di setiap jalan kita. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman Tuhan dalam hati kita. Papi berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan berdoa untuk bangsa dan negara. Semua angkat tangan kepada Tuhan. Kita percaya firman Tuhan termeterai dalam loh hati kita. Dan Tuhan akan bertindak di bangsa ini, menghancurkan semua virus corona atau apapun. Kuasa si jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mendatangi kami malam hari ini. Semua apa yang telah Engkau tabur pada malam hari ini lewat firman-Mu, ajar kami Tuhan agar kami senantiasa menerima dan menghidupi setiap benih firman yang ditabur. Kami bersyukur bahwa kekuatan yang daripada firman itu telah mendatangi kami. Firman kebenaran itu telah mengubahkan kami. Kami selalu baru dan kami senantiasa terus diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berbicara buat kami Tuhan. Sampaikan pesan-pesan terkini buat kami ya Tuhan. Dan kami mau melakukannya. Kami mau menghidupi setiap benih firman yang ditabur pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan firman itu tetap tertanam dalam hidup kami ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan firman Tuhan. Kekuatan yang daripada Allah mengalir atas hidupnya. Kau mencurahkan kuasa-Mu atas hamba-Mu. Kekuatan yang baru terus mengalir atas hidup hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami dan kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemulihan terjadi ketika Engkau campur tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, jamah setiap penduduk Indonesia Tuhan. Biar mereka hatinya dialihkan untuk senantiasa takut kepada Engkau Tuhan. Teralihkan untuk selalu mengikuti firman-Mu Tuhan. Seberapa banyak orang yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman, biarlah mereka diubahkan, mereka dibangkitkan, biar menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau kembali kepada firman Tuhan. Biarlah firman kebenaran itu menghidupi, memulihkan mereka. Tuhan, Engkau jamah setiap mereka yang mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kebebasan daripada firman Allah mengalir dalam hidup ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang hidup dalam persoalan Tuhan Engkau pulihkan mereka. Biar hati mereka terpaut hanya kepada Engkau, hati mereka hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami, biar menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mau menghargai anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kemerdekaan ini kami terima hanya daripada Tuhan. Makanya malam hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan firman, agar mereka dikuasai dengan firman-Mu Tuhan, dibaharui oleh firman-Mu, bahwa tanpa firman mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terus berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, gubernur kami, wakil gubernur, bupati kami, wakil bupati, semua para camat, kepala desa sampai RT, RW sekalipun Tuhan. Malam hari ini Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka, kekuatan yang baru mengalir dalam hidup mereka. Berikan hikmat yang baru dalam hidup mereka. Kekuatan daripada Allah mengalir atas hidup mereka, menyembuhkan mereka kalau mereka sakit, memulihkan kekuatan mereka dan berikan kekuatan yang baru agar mereka bisa bekerja dan menyelesaikan setiap persoalan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ketika bangsa ini mulai memanggil nama-Mu, ketika rakyat ini mulai memanggil nama-Mu, Engkau akan mencampur tangan, Engkau akan menyelesaikannya buat kami. Segala bentuk virus, segala bentuk penyakit disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, urapi bangsa kami, biar bangsa kami menjadi bangsa yang menyembah Engkau, bangsa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati semua pendengar radio Misi Kalvari Atambua dan sekitarnya yang menangkap siaran ini. Tuhan memberkati saudara dan meneguhkan hati saudara. Amin. Dengan semua kebenaran firman itu hidup dari firman-Nya saja. Dan Tuhan memberkati semua yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Biar kami terus diselaraskan dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Kuatkan kami semua. Kami terima damai sejahtera Tuhan malam hari ini. Kami akan istirahat dengan kekuatan dari Tuhan. Besok pagi bangunkan kami untuk di hari Minggu ini Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak rohani, semua keluarga kami, orang tua, semua teman-teman kami, saudara kami, kota kami ini Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Kami terima semua berkat ini dengan iman. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Salam untuk kita semua. Kita tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati pikiran kita, dan terus berdoa. Doa itu menjadi nafas, doa itu menjadi gaya hidup kita, menyerahkan seluruh kita kepada Tuhan. Untuk semua jemaat GBI Kalvari Misi dan semua gereja cabang Pos PI, besok kita masih ada, kita ibadah raya masih dari rumah. Saudara jangan terpengaruh dengan semua isu-isu apa. Kita hari Minggu ini masih ibadah di rumah masing-masing. Dan karena belum ada instruksi, belum ada surat edaran untuk kita ibadah di gereja. Tetap ikut live streaming lewat akun Facebook Wilma Mekesila dan akun Facebook David Agustinus. Dan saudara yang tidak bisa lewat paket data, saudara Atambua dan sekitar mengikuti lewat radio Misi Kalvari 106.5 FM. Tetap percaya Tuhan, walaupun kita ibadah di rumah, Tuhan ada dan menjamah saudara sekalian. Tepat jam 9 pagi besok kita ada ibadah raya. Dan
khusus untuk anak-anak rohani. Persembahan ekstra kita ada besok untuk masih dana diakonia. Kita butuh 22 paket lagi untuk gereja cabang yang harus kita salurkan, masih butuh 22 paket karena setelah didata memang seperti itu, kita tidak bisa kasih satu gereja cabang yang lain tidak begitu ya. Jadi akhirnya nanti SOE dan pokoknya semua gereja cabang kita. Itu aja yang sungguh-sungguh membutuhkan kita akan menyalurkan. Terima kasih untuk semua donasi, semua anak rohani, semua jemaat GWK Misi, dan kita terus menabur dengan sukacita karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Betul? Amin. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.